Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friend, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa guys, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat guys, ini ada sebuah video yang berjudul ASEAN pertimbangkan kirim pasukan ke Gaza. Malaysia 3 kali diancam, AS RI tak pernah akui Israel. Oh my god, serius? Ini Malaysia katanya udah 3 kali diancam sama Amerika. Wow. Karena seperti yang kita tahu, di negara ASEAN itu, kemarin aku sempat baca atau nonton video juga ya. Di negara ASEAN itu cuma ada beberapa negara lah coba ya, di geng kita itu. Tapi yang pro Palestina itu yang cuman ya kayak Indonesia, Malaysia, Brunei, itu selalu yang pro banget sama Palestina guys. Negara lain kayak lebih netral gitu ya, lebih netral aja mereka itu, nyari aman ya. Tapi ini judulnya tuh aku tertarik banget karena di sini dikatakan kalau Malaysia itu udah diancam 3 kali sama mereka. Kalau masalah Indonesia yang tidak pernah mengakui Israel itu kan emang ya kita emang selalu blak-blakan kayak gitu ya, emang seperti itu faktanya gitu. Oke, kita lihat dulu video kali ini guys. Sebelum kita putar, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Ya langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Kita play dulu deh. Israel Palestina semakin panas, ASEAN pertimbangkan pengerahan pasukan ke Gaza. Bahkan tadi pagi di Instagram muncul ya, katanya Amerika itu akan mengirim bantuan ke Israel. Oke, lagi 3 kabar yang semakin hot terkait konflik Israel-Palestina yang sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda perdamaian, bos. Yang pertama datang dari geng kita ASEAN yang kini dikabarkan ternyata sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukannya ke tanah Palestina. Jangan terlalu lama ya pertimbangan ya, pertimbangkan itu. Sebenarnya punya pasukan sendiri, mereka bos. tuh lagi butuh. Kemudian kabar kedua nanti datang dari Malaysia bersama Palestina. Malaysia nih, yang baru-baru ini heboh lagi, PM-nya curhat dan menyatakan bahwa sudah 3 kali Amerika mengancam Malaysia gara-gara tak mau menuruti kemauan Amerika soal sikap ke Palestina. Nah loh, ditekan-tekan, digejot-gejot sama Amerika ya kan? Ya berat sih bos. Secara gengnya satu geng sama Inggris, FPDA ya kan? Gak kuat ditekan ya bisa-bisa pengstret tuh bos. Ya sih. Kemudian kabar ketiga yang tak kalah panas datang dari Indonesia yang kini secara lantang, secara lugas menyatakan bahwa Indonesia selama ini tak pernah mengakui keberadaan negara Zionis. Karena tiba-tiba aja gitu Israel tuh muncul sendiri di tahun berapa, 1947-48 gitu ya. Padahal jelas-jelas di tahun 1945 itu Palestina itu yang mengakui kedaulatan Indonesia loh. Itu tuh masih tanah Palestina semua loh. Nah, tiba-tiba ada Israel gitu ya. Gimana coba? Indonesia yang tak mengakui keberadaan Israel. Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kita lihat ya. Oke, kabar panas pertama yaitu ASEAN pun ini dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukannya ke tanah Palestina. Jangan terlalu lama ya dikutip dari sumber berita Rusia yaitu TASS, Russian News Agency. Kalau memang benar-benar mau mengirim, kirim aja langsung ya untuk membantu dalam berita Palestina. tanggal 1 November 2023 kemarin, kabar rencana pengerahan pasukan ASEAN ke Palestina ini pun diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Malaysia yaitu Datuk Seri Muhammad Hassan yang mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan ASEAN akan membahas soal pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, Palestina, bos. Di mana beliau mengatakan bahwa isu-isu terkait Palestina akan diangkat dalam pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN pada pekan depan. Beliau katakan bahwa kami ingin mendengar suara ASEAN karena kami yakin akan peran penting ASEAN. Sangat penting bahwa semua negara ASEAN sepakat bahwa ASEAN harus mengirim pasukan ke Palestina di bawah bendera PBB, ujar Menteri Pertahanan Malaysia ini. Oke, harus satu suara ya. Jadi dalam pertemuan para Menteri Pertahanan ASEAN pekan ini, Malaysia pun sepertinya akan menginisiasi nih para menhan negara-negara ASEAN
untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian masing-masing ke Gaza, Palestina, bos. Karena seperti yang kalian tahu, ASEAN sendiri punya agenda khusus untuk pertemuan para menteri-menteri pertahanan seluruh ASEAN yang biasanya digelar setiap tahun. Pertemuan ini pun disebut dengan ADMM, yaitu ASEAN Defense Minister Meeting. Dan ada juga ADMM Plus, bos, yang biasanya mengundang para menteri-menteri pertahanan dari negara-negara asing berpengaruh di dunia, seperti contohnya ADMM Plus dengan China, Rusia, ataupun Amerika. Dan jika kita lihat di kalender ASEAN, maka untuk pertemuan ADMM kali ini akan digelar di Jakarta, Indonesia, tanggal 15 November 15 2023. November masih lama banget. Sebentar lagi ya kan. Kok bentar lah, masih lama lah kalau mengingat konflik yang terjadi dengan Palestina dan Israel yang memanas ya. Masih lama. Sekarang lo masih tanggal 4. Wilayah Gaza ya bos. Amin. Kemudian kabar kedua yang tak kalah panas, PM Malaysia yaitu Dato' Anwar Ibrahim kini sepertinya masih terus digeber-geber sama Mama Rika nih bos. Tak main-main, baru-baru ini lagi beliau mengungkapkan bahwa Mama Rika sudah sampai 3 kali mengancam Malaysia gara-gara Malaysia tidak mau menuruti kemauan Amerika soal sikapnya ke Palestina bos. Nah loh, Ngancem-ngancem ya. amsyong nih. Penempatan radar hibah Mama Rika di LCS tadi ya masih oke lah ya kan, karena menguntungkan Malaysia jika ditempatkan di Laut Cina Selatan. Tapi untuk masalah kemanusiaan dan mendukung Palestina, sepertinya Malaysia kini tetap keras bos. Keren. Malaysia tetap berpegang teguh pada prinsipnya. Malaysia stand Dan with akibat hal Palestine ini, sama Indonesia Kedutaan juga. Besar Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia pun akhirnya mengirimkan 2 demarches atau pemberitahuan diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Malaysia. Bahkan Duta Besar Malaysia di Washington pun sampai dipanggil oleh Departemen Luar Negeri Amerika bos. Wah, Di mana Mama Rika pun meminta Malaysia mengubah pendiriannya yang mengupayakan solusi 2 negara terhadap konflik Palestina-Israel. picik ya, picik banget ya Mama Rika ya. Amsyong, bos. Main ancam Mentang-mentang segala. Amerika negara superpower ya kan, Mm-mm. satu geng sama Inggris, kini mau seenak jidatnya pula nekan-nekan Malaysia bos. Iya. Tapi untungnya Malaysia pun berkeras hati, bahkan kini PM Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin Malaysia mengubah posisinya dengan menolak mengakui Hamas sebagai kelompok teroris, dan sampai saat ini Malaysia pun masih kekeh mendukung Palestina. Keren. Gimana nih bos, menurut kalian? Keren Kenapa kok banget, Malaysia Malaysia bisa mah. sampai-sampainya ditekan Dengan seperti itu bos? Apakah mereka ada keterikatan pengaruh dan walaupun ancaman perjanjian itu luar yang biasa sangat banget kuat dilakukan dari dengan Mama Mama Rika ya. Rika? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, kita ke lanjut ke Oke, lanjut next kabar ketiga berita kini datang selanjutnya. dari Indonesia yang secara belak-belakan sampai saat Ada ini Bapak masih Presiden tidak Jokowi, ada mengakui Bapak keberadaan Menhan negara Prabowo di situ ya. wajib Israel bos. Dengan kata lain, Indonesia sampai saat ini tidak mengakui kalau Israel itu adalah negara Sebuah yang negara. berdaulat. Yes. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang menanggapi soal seruan sanksi ke Israel menyusul agresi militer yang semakin membabi buta ke Palestina imbas perangnya dengan kelompok Hamas Palestina. Tuh petanya lihat tuh, Juru bicara kelihatan Kemlu banget Bapak loh. Muhammad Israel itu kapan Iqbal munculnya di coba? Palapa pada Jumat 3 November Tiba-tiba ada 2023 Israel. hari ini pun Ya, mengatakan gimana kita bahwa mengakui kalau ya? kita, sanksi terbesar yang kita berikan ke Israel adalah kita tidak pernah mengakui mereka, ujar beliau. Nah, pernyataan yang sangat-sangat mantap nih bos. Ya Tegas. kayak mana mau diakui ya kan? Mereka membentuk negaranya aja dengan cara agresi, Yes. mencaplok wilayah Palestina. Ya, langsung Ya, sama muncul aja dengan nongol gitu ya, penjajah kalau gitu, nongol-nongol. bos. Beliau pun kemudian Ambil juga mengungkapkan tanah bahwa orang, pada saat langsung lah sejumlah negara berdiri. Islam Mana bisa membuka begitu? hubungan dengan Israel, dan mereka juga mendorong kita untuk memiliki hubungan ke Israel, namun Indonesia tetap kekeh bos. Kita tetap pada prinsip sampai mereka, Israel, mengakui kemerdekaan Palestina, ujar Bapak lalu Muhammad Iqbal. Namun, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Ya, namun Iqbal mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki relasi dagang tak langsung dengan Israel melalui pihak ketiga bos, di mana ia menuturkan bahwa relasi dagang ini tidak terlalu signifikan.
Jadi dalam hal ini Indonesia pun tak bisa mengirim langsung barang dagangan ke Israel dan harus melalui negara ketiga. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Indonesia yang sampai saat ini tak mau mengakui adanya negara Israel? Jangan lupa Mantap. komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Nah, teman-teman, itu dia videonya. Dari kita lihat ya, ada 3 berita sekaligus dalam satu video. Itu keren banget. Untuk berita pertama tadi ya, ASEAN mempertimbangkan kirim pasukan ke Gaza. Nah, itu sih jangan terlalu lama ya mempertimbangkannya ya. Ya, walaupun tahu itu sangat susah ya, karena banyak segala pertimbangan yang harus ini ya, karena ini menyangkut negara. Tapi tetap aja ya, karena sekarang Palestina tuh benar-benar krisis banget lah, kacau banget. Jadi jangan terlalu lama ya memikirkannya. Untuk berita kedua tadi ada dimana Malaysia sudah 3 kali katanya diancam sama Amerika, dan itu menurut aku keren banget ya Bapak Dato tadi ya, berita tegas, keras gitu ya, walaupun udah diancam sama Amerika tapi dia tak. Keren banget sih tadi. Untuk yang ketiga, berita yang ketiga tuh tadi, RI tak pernah akui Israel. Kalau ini sih mantap banget. Kenapa? Aku sendiri pun juga kayak gitu guys. Kok tiba-tiba ada negara Israel gitu. Ya karena tiba-tiba aja ada negara Israel menurut aku ya. Jelas-jelas itu dulunya tanah Palestina. Datanglah mereka membentuk negara. Ya gimana mengakuinya, karena benar kita Indonesia emang mengakui itu tuh Palestina bukan Israel ya. Nah, apa yang mau diakui? Israel itu apa? Siapa gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye.